Shalom teman-teman. Shalom. Kayaknya belum semua deh. Shalom. Shalom. Oke. Kayaknya mukanya masih pada tegang-tegang. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada ya, ada tapi mukanya masih ada. Kayak datar banget. Ya udah, mari kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita.
kesempatan-Mu bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, hari ini bukan sebuah kebetulan untuk kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah hati kami siap untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah ini bisa memuliakan nama-Mu, bisa meninggikan nama-Mu, dan hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Kurang semangat. Kita mau beribadah sama Tuhan, mau nyanyi buat Tuhan, tapi kayaknya kurang masih semangat. Apa kabarnya teman-teman? Oke, sudah siap ya? Nyanyi buat Tuhan udah siap ya? Siap, oke. Datanglah ke bait-Nya.
Tuhan Yesus baik teman-teman. Amin. Amin. Dia selalu baik. Amin. 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 Karena dia baik, apapun yang kita lalui, pasti Tuhan punya cara untuk menolong kita, buat kita ke depannya, buat dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya Tuhan selalu menolong kita? Amin ya. Mari kita angkat pujian ini. Selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan akan menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Sama-sama kita satukan hati, datangi hadirat Tuhan. Tuhan, kami tahu kami kecil Tuhan, tetapi bukan yang terkecil. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun Daud kecil, Goliat lebih besar, kuasa-Mu lebih besar atas hidup. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua datang padamu. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang menjaga masa depan kami. Begitu pula teman-teman kami yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati mereka dengan segala kebaikan dan kelimpahan daripada-Mu Tuhan.
Berkati kami Tuhan yang menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam kebaikan-Mu Tuhan, sehingga setiap kelemahan kami menjadi kekuatan, sehingga segala kekurangan kami menjadi kelebihan karena Engkau yang membuatnya demikian. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati para hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kami juga Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Yuk kita sama-sama datangnya hadirat Tuhan. Kita mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkan hati hidup kalian untuk pendengaran firman Tuhan. Bapa kami yang tahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami semua boleh hadir untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu, juga untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dan pegangan kami, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami dan tertulis dalam hati kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, begitu pula Tante Lucy akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, dan kami percaya firman-Mu juga Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema bulanan kita adalah Gembala yang menyediakan segala keperluan kita. Diambil tema hari ini adalah Elia di tepi sungai Kerit, diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Karena ayatnya pendek, kita akan baca sama-sama. 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 6. Sorry, 17 maksudku. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Amin ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Baiklah, di perikop atasnya pada 1 Raja-Raja pasal 16 itu diceritakan mengenai seorang raja yang bernama Ahab. Raja Ahab ini kita tahu bahwa dia seorang raja yang jahat, dan dia itu punya istri yang sangat jahat. Namanya siapa dan tahu? Isabel. Isabel ini membawa seluruh bangsa Israel untuk menyembah kepada berhala. Bahkan dia punya ratusan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi yang menyembah kepada Baal. Nah, di pasal 17 ayat 1 ini tiba-tiba ada seorang yang bernama Elia. Tidak diketahui siapakah Elia itu, tetapi di sini hanya dicatat bahwa Elia ini berasal dari Tisbe, daerah Tisbe Gilead. Tidak diceritakan apa pekerjaan sebelumnya, siapakah dia, tetapi tiba-tiba dia muncul. Tahukah kalian bahwa arti kata Elia, arti nama Elia adalah Tuhan adalah Tuhanku, Allahku adalah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa walaupun banyak nabi-nabi Baal yang menyembah berhala, Elia ini ingin menunjukkan bahwa Tuhannya, Allahnya yang dia sembah itu adalah Tuhan. Dia mau percaya kepada satu, yaitu Tuhan. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan banyak
Allah-Allah lain dalam tanda kutip. Bulan depan kita akan belajar tentang okultisme atau kuasa kegelapan. Kita akan dipertunjukkan, kita akan melihat kuasa dari Allah-Allah lain, Allah dalam huruf kecil. Tetapi di sini Elia ini tampil seorang diri sebagai seorang nabi yang berkata bahwa Allahku adalah Tuhan. Dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, yang sudah menyembah berhala, bahwa sebetulnya Tuhan yang betul adalah Tuhannya Elia. Allahku adalah Tuhan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, seperti Tante Lucy bilang, setiap kali kita belajar Alkitab, kita harus mencari Tuhan itu Tuhan yang seperti apa. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menyuruh Elia untuk pergi ke daerah timur, ke arah timur, ke sebuah tempat yang bernama Sungai Kerit. Nah, yang pertama kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatunya, dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu semuanya tentang hidup kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Mari kita sama-sama baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui, Tuhan itu tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu tahu, mengetahui rancangan apa yang ada pada kita. Kita besok mau jadi apa, kita akan seperti apa. Tuhan itu tahu rancangan-rancangan hidup kita. Tetapi dikatakan yaitu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ternyata Tuhan itu tahu bahwa Dia itu tahu rancangan-rancangan buat kita, dan rancangan-rancangan buat kita itu bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang mencelakakan kita. Dikatakan Dia itu memberikan kita rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya kita anak-anaknya punya hari depan yang penuh dengan harapan. Yang namanya harapan itu penting. Ketika seseorang sudah tidak lagi punya harapan, ujungnya adalah ngelokro, tidak mau berusaha, tidak punya harapan, hidupnya menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan berkata bahwa bagi setiap kita anak-anaknya, Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu yang pertama, Allah itu Maha Tahu. Itu kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kita itu punya Allah Tuhan yang Maha Tahu. Seluruh hidup kita Dia tahu. Apa yang terjadi di kemudian hari, Dia tahu. Apa yang akan terjadi pada kita, Dia tahu. Dan yang harus kita ingat, rancangannya buat kita itu damai sejahtera. Rancangan buat kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, dengar firman dan lakukan. Elia ini walaupun tidak dituliskan di sini, tetapi Tuhan itu menyuruh Elia melakukan dua hal. Yang pertama adalah Dia menyuruh Elia untuk berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan sampai Elia mengatakan turun hujan. Dia disuruh berkata kepada nabi ini disuruh menghadap raja untuk berkata seperti itu. Dengan resiko-resiko yang luar biasa, dengan tantangan nabi-nabi yang lain, Elia ini berkata karena disuruh Tuhan, dia melakukan. Dengar firman dan lakukan. Dia mendengar firman Tuhan untuk mengatakan kepada siapa Ahab bahwa tidak akan turun hujan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan itu, tetapi dia tetap melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia berkata tidak akan turun hujan, ayat 2 dikatakan demikian. Kemudian datang lagi firman Tuhan kepada Elia. Katanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ketika Elia mendengar firman, dia tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dia melakukannya. Yakobus berkata demikian,
Jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan hanya mendengarkan firman, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Ketika Elia ini mendengar bahwa dia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke tepi sungai Kerit, itu dilakukan. Ketika dia disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman penghukuman bagi orang Israel bahwa tidak akan turun hujan, itu pun dilakukan. Nah, kenapa sungai Kerit? Apakah sungai Kerit ini? Dikatakan sungai Kerit itu ada di timur sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang sangat besar, sungai yang sangat lebar. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak boleh ke sungai Yordan, kamu ke sungai Kerit, di sebelah timurnya. Nah, sungai Kerit ini, arti namanya adalah dipotong. Arti nama sungai Kerit ini dipotong. Sebetulnya sungai Kerit itu bukan sungai. Jadi dia itu menurut Google yang Tante cari, sungai Kerit ini dapat air dari tada hujan. Jadi kalau ada hujan turun, dia itu airnya tergenang di situ menjadi seperti sungai. Bayangkan dia disuruh ke sungai seperti itu. Sungai tada hujan, sungai yang airnya berasal dari hujan yang turun, itu airnya tidak bersih. Airnya itu butek. Kalau Tante pernah ke Wonosari, lalu numpang cuci kaki, cuci tangan, atau ke kamar mandi orang-orang yang ada di daerah pantai, di daerah Wonosari kan sulit hujan. Jadi pada waktu musim hujan turun, mereka itu menampung air-airnya itu di tempat-tempat penampungan air. Pada waktu tidak ada air, nah air itulah yang digunakan untuk mandi, ya untuk mencuci dan untuk lain-lain. Dan airnya itu kotor loh, keruh karena itu air hujan. Nah demikian juga dengan sungai Kerit. Sungai Kerit itu sungai yang airnya berasal dari air hujan, yang kotor, keruh. Dan Tuhan suruh Elia ke situ, bukan ke sungai Yordan yang airnya berlimpah, airnya segar, tidak, ke sungai Kerit. Apakah Tuhan salah? Dikatakan jangan salah tempat. Di sini dikatakan jangan salah tempat. Jangan kamu pergi ke Yordan. Kalau firman Tuhan berkata kamu ke sungai Kerit, walaupun kelihatannya tidak nyaman, walaupun kelihatannya nggak enak, tetapi itu Tuhan yang suruh. Jangan kamu malah berpikir, kalau gitu aku tak ke sungai Yordan aja, kan sama-sama sungai. Tuhan bilang jangan salah tempat loh. Tempatnya tuh sungai Kerit, bukan sungai Yordan. Mungkin secara manusia kita mikir, ini aja sungai Yordan, enak, airnya segar. Tuhan bilang enggak loh. Tuhan bilang ke sungai Kerit. Ada seseorang yang Tante Lucy pernah saksikan, sering kali Tante Lucy saksikan, ada seseorang yang ditawari 2 buah pekerjaan. Pekerjaan yang pertama, dia diterima di sebuah perusahaan besar. Gajinya lumayan, tidak Tante Lucy sebutin ya, tapi dia juga diterima di sebuah perusahaan kecil. Perusahaan ini perusahaan startup, baru mulai, dan dia tidak bisa menggaji sebesar perusahaan yang besar tadi. Dia cuma bisa menggaji 1/5 dari gaji yang ditawarkan perusahaan besar. Katakan aja ya, kalau perusahaan besarnya itu ngasih 5 juta, di perusahaan baru ini dia cuma digaji 1 juta. Itu cuma misalnya. Nah, lalu anak Tuhan ini berpikir demikian, Tuhan, mana yang harus ku terima? Aku dapat tawaran pekerjaan, aku memasukkan lamaran ke pekerjaan dan aku mendapatkan 2. Secara manusia aku milih yang 5 juta Tuhan. Ya katakan aja begitu ya. Secara manusia aku tuh pengen 5 juta Tuhan. Wah lumayan 5 juta per bulan. Tapi ini juga ada tawaran lain 1 juta per bulan. Kalau kamu milih mana? Kalau kamu milih mana? Kalau kamu apa yang kamu lakuin? 5 juta. Pilih 5 juta itu rasional karena emang ini 5 juta. Tapi anak ini berdoa kepada Tuhan. Dia berpikir demikian. Tuhan itu Allah yang Maha tahu. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi di depan kita.
Kita tidak pernah tahu, mari silahkan Kak. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, 3 bulan ke depan, bahkan nanti 1 jam lagi apa yang akan terjadi, kita tuh tidak tahu. Tetapi dikatakan bahwa Allah itu Allah yang maha tahu. Dia tahu apapun yang akan terjadi. Maka anak Tuhan ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, ketika dia berdoa, Tuhan itu berbicara di dalam hatinya. Terima yang 1 juta. Nah, dia bilang gini, Tuhan tidak keliru. Ini loh, perusahaan yang satu ini mau bayar aku 5 juta. Tapi yang ini, itu tuh dia cuma sanggup bayar aku 1 juta. Tidak keliru Tuhan. Ini loh, poin ketiga. Jangan salah tempat. Kalau Tuhan suruh ke yang 1 juta, jangan pergi ke yang 5 juta. Kalau Tuhan suruh ke Sungai Kerit, jangan pergi ke Sungai Yordan. Walaupun seolah-olah kelihatannya Sungai Yordan itu airnya banyak, airnya melimpah, airnya bening. Tetapi ketika Tuhan suruh kamu ke Sungai Kerit, Tuhan suruh Elia ke Sungai Kerit, yang airnya sedikit, yang airnya kotor, yang hanya sungai menampung hujan, tergantung kepada hujan, ikuti kata Tuhan. Jangan ikuti akal kita. Karena apa? Allah itu maha tahu. Nah, akhirnya dia nurut sama Tuhan. Ketika dia memilih untuk masuk ke perusahaan yang bayarannya hanya 1 juta, orang tuanya ini, teman-temannya yang tahu tuh bilang apa? Kamu itu bodoh. Kamu itu nggak mikir, woyo. Kamu itu menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kamu itu kurang pinter gitu ya. Tapi teman-teman tahukah bahwa di Sungai Kerit ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan suruh seseorang melakukan sesuatu di tempat yang sulit, di tempat yang tidak enak, Tuhan itu memelihara. Kalau kita dengar firman dan melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan itu Allah yang menyediakan. Apa yang terjadi di Sungai Kerit? Tuhan kirim burung gagak. Tuhan kirim burung gagak membawa roti pada pagi hari, burung gagak membawa daging pada sore hari. Karena Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu menyediakan. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan tadi, kembali ke kesaksian. Nah, itu di sekitar tahun 98 terjadi yang namanya krisis moneter. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa akan terjadi yang namanya krismon. Dalam satu hari terjadi pembalikan keadaan. Apa yang terjadi? $1 3.000 rupiah hari ini. Ketika krismon besok pagi $1 13.000 rupiah. Dan banyak perusahaan tuh karena kena efek daripada krismon ini, banyak perusahaan yang tutup. Banyak perusahaan dalam kondisi susah. Perusahaan-perusahaan yang membeli produk-produk dari luar negeri itu tidak bisa beli lagi karena uangnya nggak ada. Katakan aja misalnya mau beli komputer, harganya hari ini misalnya ya, hari ini 3.000, besok pagi harganya 13.000. Perusahaan-perusahaan ini banyak yang tutup. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan, terutama perusahaan ekspor dan impor. Perusahaan-perusahaan yang menjual ke luar negeri, dia jualnya 3.000, $1. Dia jual $1, harusnya dia terima 3.000, tapi dia terima 13.000. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Apa yang terjadi? Perusahaan yang 5 juta ini gulung tikar karena dia tidak mampu menghadapi krismon. Apa yang terjadi dengan perusahaan yang hanya membayar dia 1 juta? Perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan yang luar biasa. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang maha tahu.
Kalau kita mengambil sebuah jalan hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang dilihat manusia, itu kita bisa salah. Tetapi kita punya Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan. Kejadian ini sama seperti yang Tante Lucy alami. Benar, luar biasa. Ketika Krismon itu, sehari sebelum Krismon, waktu itu Tante Lucy berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, aku tuh pengen punya rumah. Selama ini Tuhan, aku tuh sudah pindah melebihi seekor kucing. Kucing kalau pindah tempat berapa kali? 7 kali dia pindah-pindah anaknya, yang kalau kucing melahirkan, dia gondol anaknya pindah ke berbagai tempat selama 7 kali. Tante Lucy ini udah pindah kontrakan 7 kali. Tante Lucy bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya rumah Tuhan. Tuhan tunjukkan. Lalu Tuhan tunjukkan sebuah rumah. Rumah ini murah pada waktu itu loh, karena bagi Tante Lucy tetap mahal. Tapi bagi orang-orang itu rumah itu sangat murah, harganya waktu itu 54 juta. Tante Lucy ingat. Kenapa murah? Karena belakangnya itu kuburan. Dan tidak ada seorang pun yang mau tinggal di tempat yang belakangnya kuburan. Bagi Tante Lucy nggak masalah, kuburan kan juga cuman kuburan, itu keuntungan kita sebagai anak Tuhan, nggak perlu takut. Orang lain bilang, rumah depannya belakangnya kok kuburan, nggak apa-apa, yang penting murah, ya kan. Nah, Tante Lucy tanda tangan gitu kan. Hari ini tanda tangan, harganya 54 juta, kita tanda tangan. Nah, Tante Lucy hutang kantor, karena nggak punya uang kan, dicicil tiap bulan. Katakan gajinya waktu itu 300.000 lah, gitu aja lah ya, dipotong tiap bulan. Gaji zaman dulu kecil, sedikit-sedikit, nggak seperti sekarang. Nah, besok paginya Krismon, beneran Krismon. Nah, perusahaan Tante Lucy ini kan perusahaan ekspor impor. Begitu dia kena Krismon, bukannya perusahaannya ini turun, tapi perusahaannya ini naik. Dan gajinya Tante Lucy juga ikut naik, dari 300.000 menjadi sekian, nggak usah tak omongin. Nah, herannya apa? Rumah yang Tante Lucy beli harga 54 juta, tapi kita udah tanda tangan notaris. Orangnya yang jual itu menyesal, dia bilang, "Duh, tahu hari ini Krismon, 54 juta nggak tak lepas." Dan ketika Tante Lucy harus pindah ke tempat lain, rumah itu berubah harganya menjadi 170 juta. Siapa yang tahu? Tante Lucy nggak tahu. Tante Lucy niatnya utang. Tapi Tante Lucy berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang Maha Tahu itu tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang tadinya mungkin Tante Lucy pikir tiap bulan 300.000 dipotong cicilan rumah, gajinya naik, potongannya jadi tidak banyak. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Tuhan. Tuhan itu, kalau kita dengar firman lakukan, Dia Allah yang Maha Tahu, dan kita tidak salah tempat loh. Tuhan berkata Sungai Kerit, bukan Sungai Yordan. Dan ketika kita ke Sungai Kerit, terjadi apa tadi namanya? Penyediaan Tuhan. Burung gagak disediakan oleh Tuhan untuk membawa roti dan daging, bisa minum dari airnya. Yusuf sebelum menjadi penguasa Mesir, apakah dia dalam kondisi yang enak? Tidak. Dia masuk penjara karena istri Potifar. Dia ada di penjara mengartikan mimpi tukang roti, tukang minuman. Dia tetap ada di dalam penjara. Tetapi ketika Yusuf tetap berada di dalam penjara dan mempercayakan hidupnya kepada Allah yang Maha Tahu, apa yang terjadi? Dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun dan dia bisa menjadi raja muda di Mesir. Poin yang kelima, jika Sungai Kerit menjadi kering. Tadi kan Tante bilang Sungai Kerit ini bukan sungai. Arti kata Sungai Kerit tadi adalah memotong. Jadi Sungai Kerit ini hanyalah sungai yang menampung air hujan yang turun. Dan ketika tidak turun hujan selama 3,5 tahun, apakah sungai yang menampung air hujan itu akan tetap ada? Tiap hari diminum loh. Kalau sehari minumnya 8 gelas, rata-rata orang minum sehari 8 gelas, lama-lama sungai ini akan menjadi kering.
Lalu apakah Tuhan tidak menyediakan? Tuhan bilang begini, ada waktunya kita ada di Sungai Kerit, tapi ada waktunya Tuhan itu menyuruh kita keluar dari Sungai Kerit. Tuhan berkata nanti di minggu depan, Tuhan akan berkata ketika Sungai Kerit ini kering, Tuhan berkata kepada Elia, pergilah kepada seorang janda di Sarfat. Itu nanti lanjutannya minggu depan ya. Siapa Kak Hendi? Ya. Pergilah kepada seorang janda di Sarfat. Artinya apa? Waktunya Tuhan, kita ada di dalam Sungai Kerit itu sudah selesai. Ketika Tuhan mengizinkan kita ada di dalam masalah, ketika Tuhan itu mengizinkan kita ada di dalam kesulitan, itu tidak selamanya. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan ketika Tuhan berkata, selesai, pergilah ke tempat yang lain. Ketika saat ini kita berada dalam kondisi yang sulit, percaya bahwa itu tidak selamanya. Jika Sungai Kerit menjadi kering, artinya ada sebuah perubahan yang pasti Tuhan akan sampaikan kepada kita. Mungkin Tuhan berkata, sudah cukup. Sudah cukup. Ketika gereja kita ini sedang ada dalam masalah, wah, yang namanya air mata, hati yang menderita dan luka-luka itu tiap hari. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan itu selamanya. Kita masih ingat waktu itu kita kalau mau ibadah aja kita nyewa APMD, kita pergi ke APMD. Tapi Tuhan berkata, sudah selesai. Waktu-waktu sulit itu sudah kita lampaui. Demikian juga dengan apa yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan ada kesulitan, ada pencobaan, aku kok ditaruh Tuhan kerja di tempat yang susah, aku kok ditaruhkan kerja di tempat yang sulit, itu ada waktunya akan selesai. Waktu Tante Lucy SMP, ayahnya Tante Lucy bilang ke Tante Lucy, karena adiknya Tante Lucy 5, dia bilang gini, kalau tidak masuk SMA negeri, tidak bisa sekolah. Kamu harus berusaha untuk sekolah di SMA negeri karena adikmu masih 5 dan semuanya itu sekolah gitu loh. Nah, Tante Lucy itu dari swasta SMP-nya. Waktu itu Tante Lucy disuruh mendaftar ke SMPP 10. SMPP 10 tuh karena waktu itu letaknya di pinggiran kota. Sekarang sih terkenal SMPP 10 itu adalah SMA 8, ya kan? Nah, Tante Lucy mendaftar di SMP tersebut bersama dengan anak-anak yang ada di kampungnya Tante Lucy. Nah, ibu-ibu yang ada di situ berkata demikian, loh kamu kok daftar katakan aja SMA 8 daripada bingung, kamu kok daftar ke SMA 8, emangnya kamu bisa masuk? Kamu kan Cina dan kamu itu Kristen, nggak mungkin kamu itu diterima di tempat itu. Bahkan seorang ibu yang lain berkata demikian, ini loh anakku juara matematika di sekolahnya, dia juga ikut daftar di SMA 8, pasti kamu tidak diterima, katanya demikian. Tapi Tante Lucy percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Tante Lucy tes, tesnya ya banyak sekali waktu itu kalau masuk SMA tes loh, tidak seperti sekarang lihat nilai, kita tes. Jadi dari semua SMP itu tes di situ. Dan puji Tuhan, Tante Lucy keterima di tempat itu. Bahkan temannya Tante Lucy yang katanya juara matematika di sekolahnya itu nggak keterima. Dan orang-orang di kampung tuh bilang gini, hawang Cina, hawang Kristen kok bisa ketompo. Bahasa Indonesia sudah Cina, Kristen lagi kok bisa diterima. Akhirnya Tante Lucy diterima di tempat itu. Nah itu bukan tempat yang nyaman loh. Karena apa? Ya seperti Tante Lucy bilang, di SMA 8 itu dari kelas 1 sampai kelas 3 yang Cina cuma 2. Cuma Tante Lucy sama temennya Tante Lucy. Yang Kristen satu kelas cuma 10, padahal paralel kelasnya ada 4. 10 aja lumayan, ya kan? Nah, itu bukan sesuatu yang nyaman, bukan sesuatu yang enak. Setiap kali pelajaran agama Kristen gurunya nggak datang.
itu gurunya juga gimana gitu ya. Ini semua orang sekolah agama, kelas agama, kita yang Kristen cuma di luar aja duduk-duduk, kan nggak ada guru. Karena memang biasa kan kalau di negeri guru Kristen gitu kan honorer, jadi terserah gurunya mau datang mau enggak ya Kak. Kak, kamu SMA 8 toh? Oh 11. Siapa yang SMA 8? Ada ya? Beda sama SMA 3 paling ya El? Nah, begitu. Tetapi ketika 3 tahun berlalu, sebetulnya harapan semua orang itu, karena namanya SMPP 10, tahun Tante Lucy kelas 3, dirubah namanya jadi SMA 8. Pada waktu itu ada jalur prestasi ke UGM. Tahun-tahun sebelumnya SMPP 10 itu bisa ada 8, 16 yang keterima PMDK kan. Waktu itu namanya PMDK, jalur prestasi gitu ya. Kita mikirnya gini, wah kita pasti bisa dapat lebih dari itu. Tante Lucy juga harapannya aku pasti bisa nembus ini karena dinilai sekolahan lumayan. Tapi ternyata itu yang diterima nggak ada 3. Kenapa? Karena ternyata dari pihak universitas tidak tahu bahwa SMPP 10 itu adalah SMA 8. Dikiranya SMA 8 itu adalah SMA baru. Jadi hanya dikasih 3 orang. Wah, kita, Tuhan bagaimana ini? Tapi Tante Lucy berdoa, Tuhan Yesus aku tahu yang terbaik. Karena papahnya Tante Lucy lagi-lagi ngomong kalau nggak kuliah di negeri nggak boleh kuliah, nggak ada biaya. Tante Lucy berdoa, Tuhan tolong. Dan ternyata Tante Lucy diterima. Nah, masa-masa SMA, masa-masa kuliah bisa dibilang adalah masa-masa di tempat yang tidak nyaman. Masa-masa yang di tepi sungai Kerit, yang panas, airnya cuma air glegek gitu ya. Tapi Tuhan itu menyediakan. Dia menyediakan burung gagak untuk membawa roti dan daging. Nah, sekarang kalau Tuhan tempatkan kita di suatu tempat yang tidak enak sekalipun, jangan berkecil hati. Ada loh waktunya Tuhan, bahwa itu nanti semua Tuhan berkata, selesai. Pindahlah ke janda Sarfat. Elia, kamu pergilah kepada seorang janda di Sarfat. Sudah selesai, Dimas, kamu di sini. Di tempat yang membuat kamu tidak nyaman, di tempat yang membuat kamu susah. Sudah selesai. Pergilah ke sana. Kak Ian, pergilah ke tempat yang lain. Dan lain sebagainya. Eli, pergilah ke tempat yang lain. Karena masa-masa yang dimana kita ada dalam kesulitan itu sudah selesai. Nah, kita belajar apa? Yang pertama bahwa Allah itu maha tahu. Yang kedua, ketika Allah yang maha tahu itu berkata kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita harus mendengarnya dan melakukannya. Yang ketiga, kalau Tuhan itu menyuruh kita melakukan sesuatu, jangan milih tempat, jangan salah tempat. Kita kira sungai Yordan, padahal sebetulnya sungai Kerit. Dan ketika kita ditempatkan di sungai Kerit, jangan mengeluh karena Tuhan itu Allah yang menyediakan. Dan kalau sungai Kerit itu menjadi kering, berarti ada next level bagi hidup kita. Mungkin kita levelnya sekarang di bawah. Tetapi ketika kita melewati semua ujian pencobaan yang kita alami, level kita itu naik, kita menjadi next level. Dan ketika kita melewati ujian itu lagi dengan baik, Tuhan akan taruh lagi menjadi lebih tinggi ke next level berikutnya. Amin. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun tangan membernikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun tangan menyergatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Dia turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Teman-teman, biarlah kita percaya kepada Tuhan. Elia berarti Allahku adalah Tuhan. Biarlah kita juga berkata pagi hari ini, Tuhan, Allahku adalah Tuhan, Yesus Kristus yang hidup, Allah yang menyediakan setiap keperluan kita, Allah yang firman-Nya kita mau dengar dan lakukan, Allah yang membuat kita naik dari satu level ke level berikutnya. Kami percaya bahwa rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami adalah masa depan yang baik, karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami Tuhan boleh senantiasa berharap kepada Engkau Allah yang Maha Tahu, karena kami tidak pernah tahu apa yang ada di depan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tahu segalanya dan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan bila kami sebentar hendak pulang, biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kembalikan kami Tuhan besok minggu untuk bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.